Ya, bersama kembali bersama Dialog Jurnal Siang masih mengenai memajukan masyarakat ekonomi syariah. Ya, Pak Agustianto, silakan dilanjutkan. Tadi kita membahas begitu ya, ekonomi syariah antusias disambut di beberapa negara di luar negeri. Nah, sekarang kalau di Indonesia, ekonomi syariah dan EMS bagaimana nih? Seperti apa antusias masyarakat dan juga dibutuhkan tidak nih di Indonesia? Ya, perkembangan keuangan syariah di Indonesia sangat spektakuler sesungguhnya. Ya, sejak kelahirannya tahun 1992, ekonomi syariah itu berkembang dengan cepat sekali. Ya, kenapa bisa di Indonesia bisa cepat begitu, Pak? Ya, karena di Indonesia ini sebagaimana kita maklumi, ini adalah sesuatu yang baru. Kemudian Indonesia ini adalah negara yang paling banyak penduduknya di dunia beragama Islam. Ya. Nah, jadi mereka sangat antusias dan mendukung gerakan ekonomi syariah yang pada mulanya muncul di luar negeri dalam bentuk aplikatif, ya. Di antaranya dalam bentuk lembaga perbankan syariah, ada lembaga asuransi syariah dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini semakin mengemuka, ya, semakin didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat Indonesia. Karena mereka melihat realita di Indonesia ini bahwa kemiskinan itu dan tingkat pendapatan masyarakat umumnya masih sangat rendah. Nah, jadi ada gap yang cukup jauh ya dari yang paling kaya dan yang paling miskin. Ya, itu tingkat pendapatan dan kemiskinan itu masih boleh dikatakan masih menggurita di Indonesia. Dan itu tentunya adalah sebagian besarnya kaum muslimin. Walaupun sebenarnya ekonomi syariah ini bersifat universal. Artinya tidak dibatasi kepada umat Islam saja. Tetapi kita lihat dalam realita bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia ini masih jauh berada dibandingkan negara-negara maju. Nah, salah satu solusi yang paling ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah melalui gerakan ekonomi syariah yang bisa masuk ke masyarakat akar rumput, ya, grassroots. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara studi akademis bahwa kita ingin menciptakan Indonesia ini sebagai negara yang ekonominya stabil, ya, ekonomi stabil sehingga dia kuat dalam menghadapi berbagai gejolak krisis, ya. Karena pada tahun 98 kita menghadapi mengalami krisis yang cukup hebat. Nah, kita ingin di masa depan kita ini memiliki stabilitas keuangan yang kuat. Nah, dengan penerapan ekonomi syariah itu bisa dipastikan kita ini akan menjadi sebuah negara yang paling stabil. Nah, kenapa stabil? Karena kita berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan terciptanya keseimbangan sektor real dan sektor finansial. Karena prinsip utama terdepan dari ekonomi syariah itu adalah real based ekonomi. Artinya ekonomi yang berbasis real. Nah, jadi semuanya menghidupkan sektor real. Dan itu kalau terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan real, ini akan membuat ekonomi kita stabil dan itu akan diikuti pertumbuhan ekonomi kita juga akan sustainable. Ya, akan bisa berkelanjutan. Ini bertolak belakang dengan realita yang terjadi di Eropa dan di Amerika dan sejumlah negara-negara di Barat, di mana terjadi karena pengaruh krisis, ya, krisis karena tidak kuat menghadapi gejolak-gejolak itu, akibatnya pertumbuhan ekonomi mereka menjadi minus dan sangat rendah sekali. Dan kita tidak ingin mengulang sejarah kelam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Makanya kita sangat yakin dan bersemangat untuk mengembangkan industri keuangan syariah ini untuk menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga kemiskinan dan keterbelakangan itu, ketimpangan pendapatan itu bisa diatasi. Oke, kan ini Bapak mengatakan bahwa ekonomi syariah ini bisa membantu menjaga stabilitas ekonomi negara, begitu ya, Pak. Nah, katakanlah di alasan pertama yang Bapak katakan bahwa mau masuk ke grassroots, masuk ke masyarakat yang penghasilannya masih kecil. Katakanlah para masyarakat ini pengen tahu, wah, bagaimana sebenarnya kok kalau kami bergabung dengan menggunakan ekonomi syariah, apakah kami terbantu? Itu bagaimana kalau menggunakan kalimat yang katakanlah lebih mudah dimengerti oleh mereka, bagaimana ekonomi syariah ini bisa membantu saya
gitu kan. Kalau para masyarakat bertanya seperti itu, seperti apa Pak sebenarnya? Ya, bagaimana bisa membantu? Apa bedanya dengan ekonomi konvensional lah gitu bagi ya, masyarakat? Sesuai dengan tujuannya bahwa ekonomi syariah ini ingin menciptakan masyarakat yang sejahtera, mengentaskan kemiskinan. Maka kita berupaya menghadirkan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Keuangan mikro syariah itu bisa dalam bentuk 2 hal atau 3 hal. Yang pertama adalah namanya Baitul Mal wat Tamwil. Ini lembaga keuangan mikro yang masuk ke grassroots. Bahkan pembiayaan mereka itu ada yang 500.000 ke bawah untuk para pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang sayur, pedagang kaki lima, dan juga koperasi jasa keuangan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah. Ini sekarang di Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 5.200 lembaga keuangan yang sangat mikro dalam bentuk Baitul Mal wat Tamwil dan koperasi jasa keuangan syariah. Nah, ini apabila kita terus kembangkan sampai ke desa-desa sebagaimana program kita namanya ada SDSB. Artinya itu satu desa satu BMT. Ya, jadi BMT ini adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang manfaatnya, fungsinya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang paling bawah. Nah, di atasnya ada juga lembaga keuangan mikro namanya BPR Syariah. BPR Syariah ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang jumlahnya sekarang ini di Indonesia sudah cukup banyak ya, sudah ada 166 lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di samping ada lembaga keuangan mikro BMT, bahkan lembaga asuransi sekarang yang biasanya dinikmati oleh diakses atau digunakan oleh masyarakat menengah, tapi belakangan ini sudah di-launching dan sudah digerakkan adanya lembaga keuangan mikro untuk masyarakat kecil dalam bentuk asuransi yang disebut dengan asuransi mikro syariah. Nah, itu untuk masyarakat yang paling grassroots. Nah, baik. itu. Jadi banyak sekali lembaga mikro dikeluarkan oleh sistem ekonomi syariah ini untuk membantu para masyarakat kecil begitu Pak ya. Mungkin ini masyarakat kecil harus tahu bagaimana ekonomi syariah itu bisa membantu mereka dan mempermudah mereka. Dan kita terus mengembangkannya. Sekarang kita masyarakat ekonomi syariah tidak saja menciptakan dan melahirkan sumber daya di bidang itu, tapi juga menyediakan softwarenya. Ya, sistemnya supaya ini memang bisa diterapkan masyarakat sehingga manfaatnya semakin luas dinikmati oleh masyarakat kelas bawah seperti itu. Iya, baik. Tampaknya sangat menarik dan banyak peluang yang terlihat. Kita akan bahas lebih detail nih mengenai peluang dan juga pasti di mana ada peluang ada tantangan begitu. Nah, ini peluang dan tantangan untuk MMS di Indonesia ini apa saja nih Pak ya? Tapi kita harus tahan dulu, masih ada 2 segmen setelah ini, setelah jeda berikut ini.